Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Singularity. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas tentang JavaScript dasar ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke part 12 di mana kita akan membahas tentang array manipulation ya di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang pertama kita akan buat dulu variabel yang menampung arraynya ya teman-teman. Seperti ini. Misalkan kita akan buat char seperti ini, chars. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita console log seperti ini, kita akan konsol log terlebih dahulu dan kita akan ubah dulu di sininya jadi part 12, lalu open in browser. Nah, kalau kita open di browser ya, ini akan mencetak atau memprint hasil dari array yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Jadi kita akan mulai coba manipulasi dan kita akan coba untuk mencetak satu buah array dulu ya teman-teman. Misalkan kita di sini akan coba mencetak satu array yang indeksnya ke 0 seperti ini. Harusnya dia akan mencetak Honda di sini teman-teman. Nah, Honda seperti ini. Oke, itu cara untuk menampilkan array teman-teman. Jadi kita akan mengaksesnya dengan melalui indeks atau key yang ada di array tersebut ya teman-teman. Oke, itu yang pertama, cara akses arraynya. Yang kedua, kita akan menggunakan function di array yang namanya itu pop, yaitu akan menghilangkan value terakhir pada sebuah array ya teman-teman. Kita akan coba aja di sini. Misalkan kita cars pop seperti ini, maka yang akan tampil itu cuma Honda, Lamborghini, dan Mustang aja teman-teman. Kita lihat nih. Kalau kita lihat di sininya, nah Honda, Lamborghini, dan Mustang, karena kita sudah mendapatkan si fungsi pop ini ya teman-teman. Jadi pop ini kan akan menghilangkan value terakhir pada sebuah array gitu teman-teman di sini. Itu untuk pop ya. Nah, yang ketiga ada shift namanya. Shift ini berfungsi untuk menghilangkan value sama dengan popnya tadi. Cuman bedanya shift ini dari awal ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita copy aja variabel yang ini, kalau kita shift seperti ini. Nah, maka hasilnya itu akan menghasilkan Lamborghini dan Mustang doang ya teman-teman. Kalau kita lihat di browsernya, di konsolnya. Nah, yang ini hasil dari pop yang kita akan menghilangkan si Ferrari, dan kalau yang si shift ini kita menghilangkan si Honda ini. Nilai awal dari sebuah key value pada array tersebut ya teman-teman. Namun kita juga bisa menambahkan kembali nih dengan cara menggunakan push ya teman-teman. Push seperti ini nih. Kita akan coba push lagi yang udah dihilangkan, misalkan Honda. Seperti ini. Nah, ini. Maka yang akan muncul Honda, Lamborghini, dan Mustang kembali ya teman-teman. Kalau kita lihat di browsernya, nah ini. Si Honda itu muncul kembali karena kita sudah push di dalamnya. Jadi fungsi si push ini untuk menambahkan value pada sebuah variabel array ya teman-teman, seperti itu. Kita bisa menggunakan push sebenarnya, atau kita juga bisa menggunakan unshift ya, atau kebalikan dari si shift tersebut gitu. Nah, kalau kita menggunakan unshift, dia akan menambahkan juga sama dengan si push ini nih. Kita coba lihat ya, kita coba unshift si Ferrari yang telah kita sebelumnya kita hapus seperti ini, maka akan muncul Ferrari di dalam sebuah value kita nih. Nah, bedanya apa sih si push ini dengan si unshift ya? Sebenarnya dua-duanya sama ya untuk menambahkan value pada sebuah array. Cuman kalau si unshift ini kita menambahkannya itu di awal value-nya ya, seperti ini nih. Jadi kalau kita pakai unshift, maka yang ditambahkan itu bukan setelah value terakhir atau key terakhir, namun dia akan menambahkan key dari awal gitu. Jadi value yang lebih awal seperti itu. Jadi dia balik lagi ke indeks yang 0. Bukan kita menambahkan indeks baru gitu di dalamnya. Seperti itu ya perbedaan dari unshift dengan si push tersebut. Nah, kita juga bisa sebenarnya menghitung si panjang dari si sebuah variable array tersebut ya teman-teman, atau value dari sebuah array tersebut dengan menggunakan si length seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil dari panjang sebuah array tersebut nih. Kalau kita lihat si cars ini kita mempunyai panjang sekitar 4 seperti ini teman-teman. Nah, itu cara untuk menampilkan length pada sebuah variable array gitu. Kita bisa menghapus juga sebuah value ya, sebuah value dalam sebuah array tanpa menggunakan shift dan pop seperti ini ya. Kalau pop kan kita menghapus sebuah value terakhir dalam sebuah array. Kalau shift itu menghapus value awal dalam sebuah array ya. Cuman kita bisa saja menggunakan delete di sini. Delete ini fungsinya sama dengan pop dan push, cuman bedanya si delete ini kita bisa menentukan
variabel mana sih atau value mana yang mau dihapus itu dalam sebuah array tersebut. Misalkan di sini kita akan menghapus Lamborghini ya. Lamborghini itu kita tahu di indeks ke 1. Jadi kita bisa seperti ini, cars delete, terutama delete dulu cars 1 seperti ini. Kalau kita konsol lagi di sini cars, maka si Lamborghini akan hilang nih dalam si array tersebut. Nah, dan dia akan mereturn sebenarnya tetap 4 ya lengthnya tuh. Lengthnya tetap 4. Cuman dia akan mereturn empty slot seperti ini. Jadi si isinya atau value-nya itu akan hapus, cuman si key-nya masih ada nih. Cuman dia nggak return apa-apa, empty slot aja gitu. Empty slot atau slot yang kosong lah gitu. Jadi undefined lah, dia akan meninggalkan value undefined di dalamnya. Jadi kalau kita cars seperti ini 1, maka di sini akan undefined. Nah, undefined seperti ini. Bukan null ya, tapi undefined karena dia itu si JavaScript membaca dia itu masih ada, cuman nggak ada apa-apa isinya gitu. Jadi ibaratkan dia cuma undefined lah seperti itu. Nah, function yang berikutnya kita bisa menggunakan merge ya teman-teman. Merge itu untuk menggabungkan dua buah array. Misalkan kita punya branch baru dan carsnya di sini, cars new misalkan, cars new. Cars new di sini isinya itu array juga. Misalkan kita nambahkan Toyota. Dan kita akan coba console log. Langsung aja hasilnya. Nah, kita akan concat, namanya concat ya teman-teman. Cars yang dulu atau variabel array yang dulu, cars. Kita concat dengan variabel yang baru atau variabel array yang baru gitu. Di sini tuh variabel barunya cars new seperti ini. Maka ini akan menggabungkan dua buah array tersebut. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil menggabungkan Toyota, Suzuki dan Audi nih di sini. Maka panjang array-nya jadi bertambah 3 nih, jadi 7 panjang array-nya. Lengthnya jadi 7. Nah, itu cara merging array-nya ya, teman-teman. Kalau kita misalkan punya dua buah array yang mau di merge gitu ya. Seperti ini, cars new 2 misalkan di sini. Kita nambahkan, kita tinggal kasih koma aja di sini, koma cars new 2 seperti ini. Nah, ini menghubungkan 3 buah array sekaligus ya. Kita merging 3 array sekaligus itu. Maka di sini akan nampak Bugatti di ujung. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang splice. Splice di sini berfungsi untuk mengurangi jumlah array gitu di dalamnya. Sama dengan push atau shift sebenarnya fungsinya. Splice di sini. Jadi misalkan kita akan coba splice seperti ini. Kita akan mulai dari indeks 0. Kita akan splice sekitar 2. Kita akan mendelete 2 array sekaligus di sini. Jadi kalau kita log di sini, hasilnya itu harusnya lengthnya jadi 5 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lengthnya harusnya jadi 5 nih. Nah, hasilnya 8. Sorry, jadi 2 ya. MT Mustang Toyota. Oh, sorry ya, karena kita cuman membaca si cars doang, nggak si cars new nih. Kalau kita si cars new seperti ini, ya udah kita cars doang aja seperti ini. Jadi seperti biasa, kita kan tadi punya carsnya itu Ferrari, Lamborghini, Mustang, dan Honda ya, seperti yang kita ketahui. Cuman kita ngehapus 2 nih, dari mulai indeks 0 gitu. Indeks 0 kan Ferrari dan Lamborghini. Jadi kita menghapus Ferrari dan Lamborghini yang hasilnya itu cuman Mustang dan Honda ya. Cuman di sini kita bisa menambahkan juga sebenarnya dengan koma seperti ini. Misalkan kita menambahkan Bugatti di dalamnya, sorry. Seperti ini, maka dia selain menghapus kita menambahkan juga gitu. Selain dia nge-shift, dia juga nge-push gitu. Seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kita sudah menghapus Ferrari, Lamborghini ya di sini. Cuma kita menambahkan Bugatti di dalamnya nih. Jadi sekaligus kita menambahkan si value pada array tersebut ya teman-teman. Coba contoh yang kedua ya. Misalkan kita menghapusnya itu indeks ke 1. Cuman 1 misalkan seperti ini. Nah, harusnya kita menghapus si Mustang ini nih ya. Dan diganti dengan Bugatti-nya jadi 2 nih. Nah, seperti ini. Mustang-nya kita hapus. Karena indeks ke 1 ya. 0-nya kan Bugatti, 1-nya Mustang. Dihapus si Mustang-nya. Lalu diganti dengan si Bugatti yang baru. Seperti ini. Jadi cara menggunakan splice pada JavaScript ya teman-teman. Jadi kita ibarat nge-splice satu atau meremove satu key dan value pada sebuah array, dan kita juga bisa nge-push value dan key pada sebuah array juga seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin segitu saja tentang array manipulasinya teman-teman. Jadi kita sudah mengakses, mempop, menghapus dan menambahkan sebuah array. Ya kita memanipulasi value pada sebuah array dalam bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal drop aja di komentar. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Rizkan Pimansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.